Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa bilani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman syani wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Alhamdulillah, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas berkaitan dengan wakaf dan ibtidah. Ya. Jadi pembahasan wakaf ya dan ibtidah ini pada intinya adalah pemahaman kita terhadap terhadap makna di dalam Al-Quran itu sendiri, yakni makna ayat itu, ya, apabila dia maknanya itu cukup ataupun sudah sesuai apa yang diharapkan, maka wakafnya itu diperbolehkan. Entah itu nanti wakaf tam, wakaf kafi, ataupun wakaf hasan. Ya, jadi intinya itu adalah ini. Ketika artinya itu sudah memiliki makna yang al-kalam, sebuah al-kalam, seperti itu. Ya. Ya, jadi dia sudah memiliki rangkaian makna al-kalam, yaitu sudah terdiri daripada mubtada khobar. Kalau kita belajar bahasa Arab, sudah terdiri dari mubtada khobar atau sudah terdiri dari fi'il dan fa'ilnya, ataupun kalau dikatakan musnad dan musnad ilaihnya, ya, artinya kalimat itu sudah memiliki makna yang sempurna, ya. Nah, maka dari itu pelajaran terkait dengan wakaf dan ibtidah itu tidak akan lepas dari kaidah-kaidah bahasa Arab dan arti-arti di dalam bahasa Arab, seperti itu, ya. Kemudian bagaimana seseorang itu bisa wakaf dan ibtidah dengan sesuai, maka ya dianjurkan sekali untuk bertalaki, ya, untuk bertalaki kepada guru. Kalau seseorang itu belajar, ya, tanpa dengan guru, ya, atau otodidak dia belajar Al-Quran, ya, misalkan dia sudah bisa dikatakan dari segi makharijul hurufnya sudah bagus, misalkan, ya, panjang pendeknya sudah bagus, kemudian sifatul hurufnya sudah bagus, ya. Kemudian dia langsung belajar sendiri otodidak tanpa guru. Tadinya dia belajar, mungkin dia belajar makharijul huruf, ya, dengan belajar dengan guru misalkan. Kemudian dia sudah belajar itulah ilmu-ilmu yang tadi, ya. Maka ya tidak cukup dia bisa memahami wakaf dan ibtidah tanpa bertalaki dengan guru, seperti itu, ya. Maka kita menganjurkan sekali untuk terus mempelajari Al-Quran itu dengan guru, di hadapan guru. Jangan belajar Al-Quran itu otodidak sendiri. Ya, nanti pasti dia akan
terjatuh pada kesalahan-kesalahan, baik itu kesalahan yang fatal ataupun kesalahan yang khafi. Gitu. Jadi wakaf dan ibtidah ini sangat menentukan sekali di dalam makna dan dalam Al-Quran. Ya. Nah, di sini kaitannya seperti ya di dalam pembahasan misalkan di kalimat ihdinas siratal mustaqim, ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, di kalimat itu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, di siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ya, ketika kita bertalaki dengan Al-Ustaz Ali Subhanahu Hafidhullah Ta'ala, kata beliau Hafidhullah Ta'ala, itu setidaknya kata beliau itu hasan, ya, setidaknya wakaf di situ hasan, ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, wakaf di situ nafas. Kemudian langsung ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka itu hasan kata beliau, setidaknya itu hasan. Jadi kalau ditingkat-tingkatkan itu tingkatan yang boleh, ya, tingkatan yang boleh untuk wakaf. Ya, karena di kalimat itu, ya, dari sisi makna itu sudah sesuai, ya, sudah sesuai. Bahkan, ya, kalau boleh naik derajat itu sampai ke kafi, ya, singkatan kafi, cukup sempurna sebenarnya di situ. Nah, yang jadi pembicaraan, ya, di tengah-tengah para penuntut ilmu itu adalah berkaitan dengan riwayat. Itu di dalam riwayat Hafiz Al-Asim, sebagaimana dikatakan oleh Dr. Aiman Rushdi Suwaid, ya, Hafidhullah Ta'ala, itu kata beliau itu di dalam riwayat Hafiz Al-Asim itu tidak diwakaf di situ. Ya. Ini masalah riwayat, gitu, masalah riwayat. Tapi kalau dalam segi ilmu wakaf dan ibtidah, maka itu setidaknya hasan atau bahkan sampai derajat kafi. Gitu. Ya, jadi kalau misalkan nanti ada pembicaraan dari sudut pandang ini, maka boleh wakaf di situ. Dan kita juga ketika kita bermakmum di belakang para ulama-ulama di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, itu mereka itu wakaf di situ, ya. Padahal kita simak itu bacaannya itu riwayat Hafiz Al-Asim, wallahu a'lam, ya. Artinya dari segi kaidah-kaidahnya itu riwayat Hafiz Al-Asim, tapi mereka itu wakaf di situ, ya. Nah, jadi di sini memang wallahu a'lam ini masuk kepada ranah khilaf, ya, khilaf, ya, gitu. Wallahu a'lam, ya. Jadi tidak sampai derajat haram, ya. Walaupun dikatakan misalkan tidak sesuai dengan riwayat, maka riwayat itu juga ada perselisihan. Artinya riwayat, ya, di dalam kitab apa itu judulnya, ya, Ana lupa, Ana punya di rumah. Ana lupa murojaah kitabnya itu judulnya, akhirnya itu fi hajril Quran, ya, namanya itu ar-riwayatu
apa itu? Wallahu mana lupa ya nama kitabnya karena belum murojaah lagi, belum ini lagi. Itu di dalam kitab pembahasan tentang masalah Al-Quran, ya masalah riwayatan, itu dikatakan riwayat itu ada yang mengatakan harus dengan satu riwayat. Di dalam di perkataan ulama yang lain itu boleh dicampur-campur riwayatnya. Artinya kalau misalkan dalam satu kondisi itu menggunakan riwayat Hasan Asim, maka dalam kondisi lain menggunakan riwayat yang lain, itu sebagian ulama membolehkan seperti itu. Jadi menggunakan ini, ya, dengan riwayat lain, kemudian di ayat yang lain dengan menggunakan ayat yang lain itu diperbolehkan. Jadi itu memang ada perselisihan lah, ya, perselisihan gitu. Jadi bukan sesuatu yang ini, tapi merupakan suatu perselisihan. Entah itu nanti kita wallahu a'lam bishawab ya, untuk dalam kita bertalaki dan kita membaca Al-Quran, intinya di dalam pembahasan wakaf dan ibtidah, ya, itu harus bertalaki dengan guru. Jadi kita tahu dari penetapan guru tersebut, karena guru tersebut memang mumpuni di bidang itu dan beliau memiliki sanad, ya kan, memiliki sanad, dan sanadnya itu diberikan oleh gurunya, dan gurunya itu tentunya tidak sembarangan memberikan sanad, ya. Dan guru kita itu mengajarkan kita itu pun mereka dengan keilmuan. Maka pembahasan wakaf dan ibtidah itu intinya adalah kita bertalaki dengan guru, ya. Jadi pembahasan ini insya Allah mudah-mudahan sudah dipahami dengan baik, ya. Nanti tinggal terus memurojaah ataupun mengecek bacaan riwayat-riwayat yang ada di dalam Al-Quran. Insya Allah ya nggak apa-apa tasawur, gambaran-gambaran, wawasan boleh untuk mendengarkan murotal, ya, sambil mengecek Al-Qurannya. Nanti akan mendapatkan gambaran terkait dengan wakaf dan ibtidah ini. Intinya harus sering mendengar, harus sering menyimak, dan memperhatikan di mana ulama itu wakaf dan di mana itu ibtidahnya. Nanti simak lagi, ya, qori yang lain, ya, nanti insya Allah mendapatkan faidah lagi seperti itu. Nah, ini pembahasan wakaf dan ibtidah. Ya. Di halaman 82, ya. Di halaman 82, ya. Sebagaimana sudah disinggung di halaman 81 oleh penulis, ya, kesempurnaan melakukan wakaf didasari atas pemahaman terhadap makna Al-Quran, ya. Kemudian oleh karena itu disarankan bagi yang belum menguasai bahasa Arab agar melakukan wakaf sesuai dengan tanda-tanda wakaf pada mushaf, ya, terutama tanda-tanda yang ada pada mushaf Mujamma' Malik Fahad cetakan terakhir, ya. Seperti itu. Di sini tanda-tanda wakaf yang ada pada mushaf Mujamma' Malik Fahad cetakan terakhir itu ini di halaman 82 ini. Jadi di sini ada penjelasan, ya. Jadi mim itu dikatakan di sini harus berhenti. Jadi kalau ada tanda huruf mim di dalam Al-Quran di cetakan Malik Fahad, ya, cetakan yang terakhir ini, maka itu harus berhenti, ya. Baik nafas kita itu masih panjang ataupun nafas kita itu sudah nafas kita itu masih panjang atau nafas kita itu sudah habis ataupun memang sudah darurat, ya.
tetap harus wakaf di sini tanda mim ini. Ya, karena ini adalah al-waqful lazim. Ya, tanda wakaf yang lazim, yang harus, ya, tanda wakaf yang harus berada di situ. Ya, seperti itu. Kemudian apa kaitannya dengan ilmu wakaf dan ibtidah di sini? Ya, maka wakaf dan ibtidah di sini itu ketika ada huruf mim itu, maka dia itu masuk kepada tam, sempurna. Jadi wakafnya di situ tam, sempurna. Dikarenakan apa? Dikarenakan wakaf pada huruf mim itu, dia itu wakaf yang tidak memiliki hubungan dengan kata setelahnya dari sisi lafaz dan makna. Tuh, tidak ada hubungan, ya. Dari sisi lafaz dan makna itu tidak ada hubungan. Ya. Kemudian dia kalau misalkan diwasol, kalau ditanda huruf mim ini, maka akan rusak maknanya. Ya. Maknanya itu rusak sehingga menjadi qabih, menjadi rusak. Dan ini kalau diwasol terus, ya, diwasol terus, maka dia itu nanti ibtidanya itu tidak tepat. Kalau misalnya dilanjut terus, ya, ibtidanya itu pasti tidak tepat, ya, karena dia akan rusak maknanya. Nah, seperti itu. Ya, maka dia kalau ada tingkatan, ada wakaf atau tanda mim, ya, itu harus berhenti, wajib berhenti di situ. Kemudian tanda yang kedua adalah al-waqful aula, ya, tanda qola, ya, tanda qola, ya. Jadi qola ini sebenarnya singkatan, ya, qola terus ada jim, ada mim, ya, tadi, terus sola, ya, itu adalah singkatan itu sebenarnya, ya, singkatan. Nah, itu ada spidol kan? Ya, ya. Jadi olah, ya. Nah, ini tulisannya seperti ini, ya, olah. Ini olah. Ini sebenarnya ini huruf alif nih. Sebenarnya ini huruf alif. Jadi begini, ya. Jadi dia di dalam tulisan bahasa Arab seperti ini dengan ini sama, ya. Jadi ini sebenarnya itu huruf alif. Alifnya itu nyarong ke sini, ke bawah. Kalau ini alifnya begini. Itu alif yang berbentuk alif bengkok kalau orang bilang, ya, alif yang bentuknya seperti itu. Nah, ini sebenarnya singkatan dari kalimat, ya, al-waqful, ya, al-waqful aula. Ya. Nih, al-waqful aula. Jadi ini singkatan ini. Qafnya ini dari mana? Ini dari huruf qaf. Ya. Ya. Kemudian lamnya yang mana? Ini. Ya, lam ini. Dan alifnya ini juga. Jadi singkatan, ya, seperti itu. Jadi ini pola kembali lagi, ini sama seperti ini, gitu. Begitu juga yang, ya, yang sholat, ya, sholat ini sebenarnya singkatan juga, seperti ini, yaitu al-waslul aula, ya, al-waslul aula. Ya. Di al-waslul aula. Nah, seperti inilah ininya, gambarannya. Ya. Ini huruf shadnya ini, ya. Kemudian huruf lam dan alifnya ini. Tuh, jadi itu singkatan. Ya.
Kemudian kalau tanda jim itu ya artinya al-jaiz ya. Al-jaiz maksudnya apa namanya? Jadi dia jaiz itu artinya boleh ya. Al-jaiz ya itu boleh. Jadi huruf jim ya. Al-jaizu itu singkatan huruf jim itu. Kemudian kalau mim apa? Ya. Itu mim itu al-lazim. Ya, mim itu al-lazim. Jadi mim ini singkatan dari al-lazim. Ya, al-lazimu. Maka mimnya dari mana? Dari sini. Ya. Nah, itu singkatan aja. Ya, singkatan. Kemudian yang lam alif ya, la ya, ini maksudnya ini ada seperti larangan ya, gitu artinya ya, la itu kalau kita belajar bahasa Arab, la itu namanya la nahi ya, la di sini la nahi, larangan, artinya janganlah. Ini apa namanya? Sebenarnya kalau kita ini kan seperti ini, la ya, la taqif ya, la taqif ya, la taqif ya. Nah, la taqif artinya jangan berhenti ya, la taqif jangan berhenti. Jadi la di sini maksudnya larangan, la taqif. Waqafa yaqifu. La taqif. Jangan kamu berhenti. Ya, kalimat la taqif ya. Ya, jangan berhenti ya. Nah, di sini ada rincian. Ya. Jadi la taqif ataupun mamnu di sini, larangan di sini. Ya. Dilarang berhenti di sini. Ini ada tafsirnya, ada perinciannya. Ya, ada perinciannya. Jadi kalau misalkan ya la di sini, nah ini mungkin kita bisa murojaah di halaman ini. Nih. Di halaman 10 di buku ini coba. Ya, di halaman 10 ya. Nah, di halaman 10 di sini tanda la ya. Nah, ini udah ditulis nih tanda apa namanya? Panjangannya ataupun singkatannya sudah ada di sini ya. Al-waqful lazim, al-waqful aula, al-waqful jaizu, kemudian al-waslul. Nah, di sini al-waslul ula ya. Al-waslul aula ya, sebenarnya al-waslul aula sama. Kemudian al-waqful mamnu' ya tadi. Jadi di sini la ini ya, itu dia itu dikatakan oleh penulis di sini tidak ada maknanya itu tidak ada wakaf bagi seorang qori atau jangan wakaf pada lafaz bertanda ini kecuali jika ia terdapat pada akhir ayat. Dalam mushaf ya, Mujamma Malik Fahad yang cetakan terakhir, itu tanda lam alif itu tidak ada di akhir ayat. Tidak ada di akhir ayat, tapi di sini dikatakan ya, terkecuali jika ia terdapat pada akhir ayat. Ya. Di dalam Mujamma Malik Fahad cetakan terakhir itu tidak ada tanda lam alif. Ya. Coba wallahu a'lam bishawab ya, ini sependek
penelitian anak, mungkin antum pernah mendapati ya ada tanda lam alif di akhir ayat. Itu bukan cetakan Malik Fahad, bukan. Ya, kalau cetakan Malik Fahad, cetakan yang terakhir, ya di Al-Fatihah itu nggak ada tanda lam alif. Mungkin antum ada nggak yang pernah nggak melihat di mushaf ini, mushaf internasional? Kalau mushaf cetakan lokal ada, ya kalau mushaf cetakan lokal ada. Ini permasalahannya itu di ini Mujama Malik Fahad yang cetakan terakhir. Ya. Nah, jadi ini ada sedikit kerancuan kalau dari sisi penjelasan ini. Ya, terkecuali jika ia terdapat pada akhir ayat. Yang Anda pahami dari penjelasan Ustaz Ali Subhanahu Hafizahullah Ta'ala, maksudnya begini. Tanda lam alif ini ya itu diutamakan atau diutamakan itu setiap ada tanda lam alif dicetakan Mujama Malik Fahad yang cetak terakhir, setiap ada lam alif itu diutamakan itu dilanjut terus, dilarang berhenti di situ. Diutamakan, dilanjut terus ya sampai melewati tanda lam alif itu, sampai waqaf ikhtiyari yang sesuai. Tuh, itu tanda lam alif. Kemudian lanjut langsung di yang setelah kita waqaf lanjut langsung. Itu yang misal nih Anda berikan contoh lah misalnya. Misal gini, misal ayat Al-Quran kita baru baca di sini, kemudian di sini ada tanda lam alif, ya. Kemudian di sini terus, ya sampai sini terus, di sini baru tanda ayat lagi. Nah, kita misalkan mendapati ada tanda lam alif, ya, maka kita baca dari sini terus. Ketika ada tanda lam alif, lanjut terus sampai di sini mendapati waqaf yang sesuai, ya. Atau mungkin di sini ada tanda jim, ya. Atau mungkin di sini ada tanda mim, ya. Atau mungkin ada al-waqful aula, ya. Misal di sini. Maka dari sini sampai melewati lam alif, kita berhenti sampai di tanda-tanda waqaf yang diperbolehkan. Nih, ya. Jangan berhenti di sini. Ini larangannya. Itu penjelasan dari Ustaz Ali Subhanahu begitu. Jadi baca dari sini sampai tanda waqaf. Atau kalau kita sudah paham bahasa Arab, tidak ada tanda-tanda waqaf, kita boleh waqaf di setelah tanda lam alif. Kalau kita sudah memahami kaidah bahasa Arab, memahami bahasa Arab. Kemudian kita misal berhenti di sini, maka langsung lanjut dari sini. Artinya ibtidah dari sini langsung. Tidak boleh ibtidah dari lam alif. Misal kita baca dari sini melewati lam alif sampai sini ada tanda jim, mim atau qola. Di sini ketika kita waqaf di sini, maka langsung kita ibtidah di sini. Jangan ibtidah itu kembali lagi di lam alif. Ini yang betul-betul dilarang. Ini yang betul-betul dilarang. Ya, kalau ada tanda lam alif, kita memulai dari sini. Ini yang betul-betul larangan keras. Itu larangan keras. Ya, itu karena apa? Kalau kita memulai dari sini, maka maknanya akan rusak. Jadi kita ibtidah di sini. Pertanyaannya, kalau misalkan kita sedang baca di sini, kemudian ada tanda lam alif, kita terus, tapi napas kita nggak sambung, nggak nyampe kemari. Kita berhenti di sini nih.
napas kita udah habis misalkan. Bagaimana solusinya? Kita ulang lagi dari awal. Tarik napas dalam-dalam. Kita baca lagi sampai tanda wakaf yang diperbolehkan. Kalau misalkan terjadi lagi sampai sini lagi, habis lagi, kita ulang lagi. Ya, semampu kita. Misal kita baca di rumah atau di mana waktu istirahat kita baca Al-Quran, kita ulang lagi. Ya, usahakan bisa. Usahakan bisa di tanda wakaf setelah lama lebih. Itu jihad kita. Jihad di dalam memperbaiki bacaan. Ya. Dari sini usahakan sampai sini. Kalau misalkan berhasil, alhamdulillah. Ya. Kita puji Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini sampai sini. Maka kita ibtidah dari sini. Yang larangan keras itu ibtidah dari sini. Itu larangan keras. Kalau misalkan terjadi kita dari sini ke mari belum ada tanda ini, sementara kita nggak paham artinya, kita khawatir salah. Dari sini salah lagi, nggak nyampe lagi, berkali-kali nggak nyampe terus. Bagaimana solusinya? Solusinya kita cari di sini yang bisa diibtidah. So, kita baca dari sini kemarin, ini kan udah lumayan panjang. Di sini, misalkan ada yang bisa dimulai dari sini, yang ada bisa diibtidah dari sini. Misalkan, ya, bisa ibtidah itu misalkan ada seperti waw atau misalkan, atau ya, waw, ada huruf waw atau huruf-huruf atop lah, ya. Bisa waw, bisa au, ya, bisa fa, bisa am, bisa amma, bisa summa, bisa bal, ya. Ada boleh juga lakin misalkan. Ada hatta. Nah, jadi ini misal cari di sini huruf-huruf ini misalkan. Huruf-huruf atof. Karena huruf atof, ya, wa, au, fa, am, amma, summa, bal, lakin, hatta misalkan, ya. Ini bisa maknanya itu enggak rusak di sini. Ya, tuh. Jadi kita cari di sini yang mendekati lam alif, cari huruf-huruf ini. Ya, cari huruf-huruf ini. Kalau huruf-huruf ini misalkan tidak ada juga, coba cari yang kedua. Kesempatan kedua kita cari isim-isim mausul seperti alladzi, ya, atau alladzina, ya, alladzina, atau ya, allati, ya, atau allai misalkan, ya, atau allati, ya, panjang di sini allati. Ya, ini pilihan kedua nih, cari di sini, ya, huruf isim-isim mausul seperti ini. Karena ini bisa menjaga makna. Tuh. Ya. Kalau misalkan tidak dapat juga ini, misalkan, ya, ini tidak dapat, ini juga tidak dapat, nah, kita bisa cari kalimat-kalimat yang itu adalah syarat, ya, isim-isim syarat, ya. Ya, seperti misalkan isim syarat seperti misalkan in, ya, kemudian man, ya, kemudian ma, ya, nah, seperti itu. Kemudian aina, ya, ya, atau ainama,
ya, ainama atau haitsuma, ya, haitsuma, ya, atau mahma, ya, cari, ya, yang bisa di sini huruf-huruf ini, ya, apa namanya, yang bisa kita ibtidah di sini. Tuh, jadi di sini ada 3 solusi. Kita bisa huruf atau huruf isim mausul atau isim syarat. Dan nanti ketika antum belajar bahasa Arab, insya Allah banyak sekali peluang untuk kita bisa menjaga makna Al-Quran. Banyak sekali peluang. Ya, makanya antum harus mempelajari, kita bersama, ya, pelajari bahasa Arab agar kita itu tidak salah di dalam membaca Al-Quran. Ya, terutama masalah waqaf dan ibtidah ini. Ya, waqaf dan ibtidah. Nah ini, ya. Jadi itu solusinya kalau ada tanda lam alif. Yang jadi permasalahan besar fatal adalah kalau ada tanda lam alif, kita mulai dari lam alifnya. Ya. Kita mulai dari tanda lam alif, ya. Kita baca dari sini sampai sini, nggak kuat napasnya, ya. Kita mulai langsung dari lam alif, ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Ini larangan keras. Ya, nah, seperti itu, ya, larangan keras. Namun, ya, ada namunnya juga di sini, ya. Namun, keadaan seperti ini, ya, keadaan seperti ini kalau kita misalkan, misal nih. Ketika kita baca, terus kita ada tanda lam alif, kita darurat di sini berhenti, darurat misalkan, napas kita habis di sini, ya, napas kita habis. Nah, ini namanya waqaf idtirori, waqaf yang dengan darurat karena napas kita memang habis, kita tidak sengaja, tapi karena kebetulan ada tanda waqaf, kita belum siap. Ya, belum siap, tiba-tiba ada tanda mamnu lam alif, maka kita ulang lagi sampai melewati tanda lam alif. Ya, umumnya kita begitu, baca ketemu tanda lam alif, kita waqaf di sini, ya. Kemudian maka kita ulang lagi, kita lanjutkan terus, ya. Jadi harus diulang lagi, tidak boleh langsung memulai dari tanda lam alifnya itu tidak boleh memulai dari tanda lam alif, ya. Alasannya kenapa, ya? Alasannya itu karena bisa merubah makna, ya. Dan nanti itu ibtidahnya qabih, ya. Ibtidahnya itu qabih, masuk kepada pembahasan qabih kalau memulai dari lam alif, ya. Seperti itu. Ya, seperti itu. Namun Ustaz tadi Subhanahu wa ta'ala menjelaskan lagi nih, penjelasan yang ketiga. Kalau kita paham bahasa Arab dengan baik, dari ayat ini sampai ke tanda lam alif, ini maknanya di sini bagus. Maknanya ini sudah al-kalam yang sempurna. Ya, maknanya bagus, sempurna dari sisi makna. Ya. Maka boleh waqaf di tanda lam alif dengan syarat tidak boleh melanjut ibtidah dari sini. Kalau kita paham bahasa Arab dengan baik, ya, ataupun kita memahami tafsirnya Al-Quran dengan baik, kita mulai dari ayat, kemudian waqaf di tanda lam alif. Kenapa? Karena sudah sempurna maknanya dan tidak rusak. Maka kita boleh berhenti di sini dengan ikhtiari, walaupun napas kita masih panjang, boleh dengan ikhtiari, dengan kita menyengaja, boleh waqaf di sini. Dengan syarat tidak boleh ibtidah di sini, memulai dari sini itu tidak boleh. Maka tetap harus diulang lagi dari
ini ataupun diulang lagi dari pertengahan yang bisa kita ibtida seperti yang tadi kita sudah jelaskan. Itu penjelasan tentang tanda lam alif ya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanya ya. Kemudian tanda yang terakhir yaitu tanda titik tiga lah, kalau kita mudahkan dengan istilah kita titik tiga. Ini adalah tanda waqaf mu'anaqah ya, al-waqful mu'anaqah. Apa itu mu'anaqah ya, atau waqaf muraqabah ya? Waqaf mu'anaqah ataupun muraqabah ini maksudnya ini ya, itu dia kalau bahasa kitanya itu seperti tanda petik gitu ya, seperti tanda petik lah. Nah, kalau di alamatut tarkim di dalam ilmu apa namanya imla ya, ilmu imla itu biasanya dipelajarin ya, alamatut tarkim ya. Itu kalau tanda titik tiga itu seperti bahasa kitanya itu seperti titik seperti apa, tanda kutip begitu, seperti tanda kutip ya. Artinya itu di antara titik 3 dan titik 3 itu harus pilih salah satunya ya, harus pilih salah satu, nggak boleh kedua-duanya. Kalau sudah yang pertama kita pilih, kita wakaf, maka kita ibtidah di situ, kita ibtidah mulai dari titik 3 pertama itu ya, maka kita lanjut. Kalau ada titik 3 selanjutnya kita jangan berhenti lagi, tapi harus dilewati terus sampai tanda wakaf yang diperbolehkan ya. Intinya tidak boleh kedua-duanya itu, tidak boleh kedua-duanya kita wakaf lagi ya. Contoh misalnya yang gampang di sini diberikan contoh oleh penulis di halaman 10 ini ya. Zalikal kitabu la raib. Waqaf. Nafas di situ. Fihi hudal lil muttaqin. Tuh. Ya, jadi kita kalau udah berhenti pertama maka langsung fihi hudal lil muttaqin. Atau kalau misalkan kita langsung pilih yang kedua boleh. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tuh gitu ya. Itu Allah alam ya. Itu mu'anaqah atau muraqabah. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya. Untuk tanda nomor 6 tadi yang titik 3 itu misalkan ayatnya pendek, dua-duanya kita ya berhenti, tapi berhenti di akhir ayat, misalkan itu ayatnya pendek, gimana Ustaz? Iya, itu agak kurang disukai ya gitu. Misalkan karena ini kan ayatnya pendek ya kan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, langsung begitu tanpa waqaf. Itu kurang disukai ya. Itu kurang disukai ya oleh para ulama. Karena memang kembali lagi ini tanda-tanda ini adalah ijtihad para ulama. Ijtihad ya, ijtihad. Bukan sebuah dari Nabi ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam udah tanda gini, nggak ada, dulu nggak ada ya, nggak ada. Tetapi ini adalah dari talaki mereka dengan guru-guru mereka, talaki sehingga muncullah kaidah ini, tanda-tanda wakaf ini. Tanda-tanda wakaf ini muncul dengan sebab apa? Dengan sebab mereka itu bertalaki dan mereka memahami makna-maknanya dan tafsirnya, dan kebiasaan mereka bertalaki dengan guru, dari guru yang satu, kedua, ketiga, mereka menyimpulkan gitu. Nah inilah menjadi
kesepakatan mereka gitu. Ya, intinya kalau tidak diwakaf di titik 3.3 itu kurang disukai. Ya, tetapi tidak sampai jatuh haram, tidak sampai haram, tapi kurang disukai. Wallahu a'lam. Ya, tidak sampai jatuh haram, tidak. Ya, gitu. Tapi kurang disukai. Wallahu a'lam. Kecuali tadi tanda lam alif. Kalau tanda lam alif itu memang harus wasal terus dan tidak boleh memulai dari situ. Kalau ini titik 3.3 ini tidak sampai derajat seperti tanda mim lazim, tidak, ya, seperti itu. Kurang disukai. Yang Anda pernah dengar dari penjelasan para ulama seperti itu, kurang disukai, ya. Makruh gitu, kurang disukai, ya. Allah alam ya. Kalau Anda tidak salah ini itu penjelasan dari Syekh Silmi Al-Jazairi hafizahullah ta'ala waktu Anda ikut daurah dengan beliau. Ya, kalau Anda tidak salah ini ya itu Allah alam. Tapi Anda yakin Anda pernah mendengar itu penjelasan dari para ulama makruh gitu, tapi tidak sampai haram, ya, tidak sampai jatuh pada kesalahan. Ya, mungkin sampai sini ya, karena sudah ada kita cukupkan. Nanti insyaallah setelah ini kita bahas talaqi insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.